Kula matur mungkin perkenalan dulu ya Pak. Perkenalan dulu, nama kula Wahid. Wahid. Mbak biasanya Wahid. Begitu. Wahid. Nggih, Wahid. Wahid asli saking Purwokerto, Bekonang. Asli saking mereka, aslinya. Namun samenika domisili sampun wonten ing Kali Jambe perbatasan wilayah Sragil paling kilen. Ini barat dan Palestina itu jalur Gaza. Sragil tapi paling kilen. Niku Kali Jambe Yuda pun perbatasan. Alhamdulillah sampun berkeluarga putra 3. Yang paling besar itu TK yang paling kecil berapa tadi kan? Ada cukup 1,5 tahun. Kalau naik tanggal ini lahirnya tanggal pintar nanti kesukaan. Jadi yang ikut tadi kan ibu kita. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Pak terkait perkenalan? Ada? Wonten sapunika enggak wonten pesantren Miftahul Huda. Dan pesantren Miftahul Huda setingkat SMA Putri. Setingkat SMA Putri. Monggo menawi wonten Bapak Ibu akan Putri setingkat SMA lajeng mondok Miftahul Huda dados solusi insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wonten masjid Ar-Rahman, wonten dusun bener kali. Bener itu artinya benar. Jadi sesuai dengan kampungnya, masyarakatnya pun semuanya di jalan yang benar. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah beberapa waktu yang lalu meninggalkan kita semua. Kalau tanggal kira-kira Bapak Ibu sedih nopo senang Ramadan pergi Pak? Senang? Betul. Alhamdulillah surat tarawih melih. Biasanya tarawih siang pun saged napa unjuk es teh jumbo, malam saged es teh panas. Berarti seneng ya Pak? Alhamdulillah. Tentu bulan Ramadan yang 1 bulan penuh kemarin telah kita lalui bersama. Di sana banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah, banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi ibrah untuk kehidupan kita, kebaikan kita ke depan. Kalau Ramadan, bulan suci Ramadan mengajarkan kita, kadang memaksa kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mushafnya, Al-Qur'annya biasanya dibukanya nyuwun sewu, Pak. Niku nek pas mantu. Enten. Dibukanya pas mantu niku pun boten dibuka. Namung nggih tutup napa niku? Kotak. Niku wonten ing wulan suci Ramadan alhamdulillah bisa diambil, dibuka dan juga dibaca, ditadaburi. Jadi bulan Ramadan sangat istimewa karena apa? Di sana mengajarkan kita untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala.
sebelumnya jarang infak dengan datangnya Ramadan, kenapa Pak? Jadi banyak yang berinfak, berlomba-lomba, saling memberikan iftar, saling memberikan buka puasa. Kemudian ini buka bersama. Alhamdulillah setiap hari. Oh betul. Tapi wonten ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, niku untuk takjilnya dari masyarakat atau dari masjid, Pak? Masyarakat, masya Allah. Masyarakat bersami nyengkuyung untuk apa? Berlomba-lomba memberikan amalan yang berupa memberikan iftar Ramadan. Jangan dikira Bapak Ibu hanya dengan 1 gelas air, kemudian 3 butir kurma misalkan, ketika itu kita berikan dalam rangka ikhlas lillahi ta'ala untuk orang yang berpuasa, ternyata di sana memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW mendikatakan bila tiang engkang apa marini iftar, orang yang memberikan buka puasa itu dia secara tidak langsung dia akan mendapatkan pahala sama plek sebagaimana orang yang telah berpuasa. Kalau dia berpuasa memberikan iftar sejumlah 50 orang dan 50 orang ini puasanya sempurna semuanya, orang yang memberikan buka puasa tadi Bapak Ibu, meskipun hanya air putih ataupun teh hangat dan juga 3 butir kurma, dia mendapatkan pahala sama seperti 50 orang yang mengkonsumsi bukan puasa. Jadi bulan Ramadan ini luar biasa mengajarkan kita mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid-masjid, musola-musola yang biasanya nyuwun sewu kadang nek dhuwur niku enten 3 in 1. 3 in 1 itu apa? Pertama muadzin adzan sendirian, qomat sendirian, lihat kanan kiri mboten wonten, ngimami sendirian sekaligus jadi makmum sendirian, padahal masjidnya utawi musolanya nggih luas. Yang mriki nggih insyaallah mboten ya. Alhamdulillah. Mereka kadang tesih kadang Pak. Dengan adanya Ramadan, masjid-masjid jadi penuh. Alhamdulillah. Termasuk wonten ing Masjid Ar-Rahman ini kula yakin nggih teng mriki nggih penuh. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Nah, setelah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas terbesar saat ini adalah bagaimana cara merawatnya. Bagaimana agar kita itu kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya ketika Ramadan saja. Syawal nggih kenal Allah, setelah Syawal apa? Zulqa'dah kenal Allah, Dzulhijjah juga kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan-bulan seterusnya juga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya kenal Allah ketika Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang ulama yang bernama Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini beliau mengatakan, bukan Wahid ya, yang mengatakan ini Sinten Bishr Al-Hafi. Beliau seorang ulama yang cukup terkenal, yang
katakan bi'sal qaumu la ya'rifuna Allaha haqqan illa fi syahri Ramadhana inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanah kullaha. Bilih napa Bishr al-Hafi mengatakan bi'sal qaum, saawon-awonipun tiyang, sejelek-jeleknya kaum itu adalah la ya'rifunallaha haqqan. Orang tersebut, kaum tersebut tidak kenal Allah Subhanahu wa taala illa fi syahri Ramadan, kecuali hanya ketika bulan Ramadan. Belum sewu. Kata Bishr al-Hafi, orang yang ibadahnya hanya ketika Ramadan saja, rampung bubar biar. Nah, niku kata beliau apa, sejelek-jelek kan saawon-awone pun tiyang. Bukankah kita nyuwun sewu Allah ciptakan, Allah nitahaken kula lan panjenengan sami termasuk jin-jin yang gak kelihatan nih kok. Allah ngendikaken wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini kita kelompok yang golongan pertama apa yang nomor kali Pak? Pertama nomor kali. Yang kedua wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Manusia itu baik yang berkulit putih, berkulit hitam, posturnya tinggi, pendek, lemu, kurus, sedanten manusia. Baik yang tinggal wonten ing Klaten utawi wonten ing Sragen utawi wonten ing pundi kemawon, itu termasuk wa ma khalaqul jinna wal insa, golongan manusia. Apa tujuan terbesar Allah Subhanahu wa taala nitahaken kula lan panjenengan sami Pak Bu? Illa liya'budun, kejaba nggih menika napa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Emangnya kita Allah ciptakan di Ramadan, selesai Ramadan pun rampung lah. Selesai Ramadan rampung itu pun enten pengumuman inna lillahi wonten ing akhir Ramadan, ini baru Ramadan rampung. Urusannya dengan sesama, urusannya dengan Allah tasih lanjut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya tanpa terkecuali. Tujuan terbesarnya adalah untuk beribadah kepadanya. Oh, ibadah itu kathah macam-macamnya. Ada sholat, nama malih Pak. Sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, tilawatul Quran, dan lain-lain. Itu semuanya bernilai ibadah. Para ulama mengatakan bilih ibadah menika ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal af'ali wal aqwal. Apa itu ibadah? Para ulama menyebutkan bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah. Semua hal yang itu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wa yardahu, dan juga bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Sesuatu
minal af'al, dari perbuatan kita, keseharian kita, wal aqwal ataupun ucapan-ucapan kita. Perbuatan kita kalau itu menjadikan Allah cinta, menjadikan Allah ridho, maka semua aktivitas kita bernilai ibadah. Wal aqwal, juga ucapan kita. Ucapan kita, kalau ucapan kita itu benar, ucapan kita jujur, ucapan kita tidak nyelekit, tidak ngerasani metani napa. Sing dipetani ini napa biasane? Metani olone tonggo. Kalau ucapan yang kita ucapkan itu baik, tidak menyakiti orang, ucapan kita ini akan bernilai ibadah. Tapi gini saya, kalau ucapan ini, kalau ucapan ngalor ngidul, yang dibicarakan hanya metani kekurangan utawi napa? Aib saudara kita, perkataan 1-2 kata yang kita rangkai ini bukan bernilai ibadah, tapi bernilai tumpukan dosa. Bila ibadah segala sesuatu, baik dari ucapan kita maupun perbuatan kita yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah disebut ibadah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadi perkataan dari Bishr al-Hafi. Beliau mengatakan bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum manusia itu tidak kenal Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Inna sholihah, sesungguhnya kata Bishr, tiang soleh menika, orang yang soleh sejati. Siapa mereka? Alladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanah kullah. Yang disebut tiang ingkang soleh yang sejati itu adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu. Sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti masuk ke liang lahat. Selama nafas kita masih bisa berhembus, mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih bisa untuk melangkah di sana, tidak ada alasan untuk berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana buat subuh jam berapa? Subuh jam 4.25. Si peteng maupun benda peteng adem maupun sumuk adem ya. Subuh itu biasanya cuacanya, apalagi malamnya hujan ricih nih kok. Oke, cuacanya dingin, bangun benake selimut napa ke masjid, benake sarung. Padahal di sana panggilan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lalu bagaimana? Kita butuh cara agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah yang wajib-wajib ya. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya dan isyanya. Ini coba kita perhatikan. Bapak jangan egois, kagungan putra, apalagi sampun balik subuh ngoten nggih, namun nglewati kamar namun dilewati kok. Arepe lah, dosa tanggung ya ampun ngoten.
agar apa? Serumah sesurga. Baru kan? Lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah mengenal Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah di luar Ramadan? Di sana ada 3 hal. Seperti 3 perkawis yang semoga dengan 3 hal ini ketika kita jalankan, ketika kita laksanakan, kita praktekkan, kita semuanya senantiasa mengingat, mengenal Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Ingkang sepindhah nggih menika selalu berdoa. Yang pertama, agar kita istiqomah meskipun di luar Ramadan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah memperbanyak doa. Di dalam tubuh manusia itu terdapat satu organ, yang organ ini menjadi pentolan, menjadi raja di antara organ-organ yang lainnya. Kinten-kinten organ wau naminipun sinten, Pak? Kepala, otak, mata, telinga, kaki atau tangan. Kenapa, Bu? Organ yang menjadi raja di antara organ-organ yang lain itu disebutkan apa, Pak? Hati. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada rajanya yang disebut siapa? Hati. Kalau hati seseorang itu baik, hati itu bersih, hati itu jernih, dia akan memerintahkan anggota tubuh yang lainnya untuk hal-hal yang ma'ruf. Dari hati terbesit, kemudian apa? Perintahkan ke pikiran. Pikiran diolah ke mata, mata diolah ke tangan dan perbuatan. Maka karena hati seseorang itu juga kata Rasulullah sifatnya apa? Berbolak-balik. Mboten enten tiyang niku kok apik terus mboten wonten. Nek nggih mboten wonten tiyang niku kemudian apa? Jelek terus nggih mboten wonten. Jadi ya kadang baik syukur istiqomah nggih. Karena keimanan itu juga naik dan turun. Naik pas naik ampun terus ngece yang imannya baru turun. Ini nanti juga bisa turun. Tapi pas turun di ampun kebablasan. Turun wis lah. Iman lagi lemah, tak begonan. Belum sering begonan. Tak begonan sik pelan. Pelan gendeng banget. Iman lagi turun. Suatu ketika ini pulau nanti, ketika saya sekolah di Jakarta, nah, itu di bis, satu bis, senang itu naik PO Haryanto, naik bis, kalau kiambaan, Pak, saking itu kiambaan, kalau di daerah ada garwo, belum punya istri, sendirian berangkat, pas habis liburan berangkat ke Jakarta. Nah sambil mulai mas tiang Wonogiri, maka dia Wonogiri. Nah, daripada apa diem-dieman atau pulau sapa, sing tidak di Mas Bekasi, ngobrol, anjingnya sangat undi, tanggal nanti bekonan, hah? Bekonan Mas? Aku awal mau bikin bekonan Mas, masih. Pantes nopo Mas kok ing begonang iki. Lah niki enten orang gendul. Bagasi iki enten kalih botol. Kalih botol lho, ora polos, memang asline nggih sing polos. Orang gendul. Singkat nopo?
Ini ya, tak mereka gak gabut, nonton gitu. Sakitan sak gelas, nonton mereka awis soalnya mas. Oh, mau jadi iman itu bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Maka dari itu Rasulullah SAW beliau mengajarkan satu doa. Rasulullah sendiri pun beliau juga apa? Mengamalkan doa ini. Karena apa? Hati seseorang itu bisa berbolak-balik. Yang paling esok tempe, sore pun tahu goreng. Rasulullah mengajarkan satu doa agar kita istiqomah, agar hati kita ini kuat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya berikut, singkat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kenapa? Ibu sampun hafal? Sampun dereng. Ini enggak ngaji sama saya, biasanya kalau kasih tugas ngafal. Sesarengan monggo, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Sudah apa? Dereng, sepindah malih. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ingkang atosipun nggih menika ya musarrifal qulub, ya Allah wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, ya Allah teguhkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku ala dinik, agar ia senantiasa kuat, agar ia senantiasa kokoh berada di atas Islam. Ala dinik, berada di atas Islam. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang maha mencondongkan hati. Hati itu punya karakter, punya keinginan. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi, condongkanlah hatiku. Andaikan dia punya karakter, condongkanlah hatiku ala ta'atik, agar keinginan ini senantiasa berbaris lurus di atas ketaatan. Ya muqallibal qulub, monggo. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'ati. Pertama kita minta dikuatkan hati. Mengapa ada orang Islam yang keluar kemudian dari Islam? Karena apa? Biasanya yang kenapa? Iming-iming, ya. Ada iming-iming apa? Kemudian yang menjadikan hati itu tergoda. Ketika sudah tergoda, hati itu punya punya keinginan. Nah, kalau keinginannya nanti berada di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bablas. Jangankan kita Bapak Ibu yang jauh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riyen
Rasulullah SAW, beliau di tengah-tengah para sahabatnya ada di sana perawi hadis yang sangat banyak yang kita kenal sebagai nama beliau dan Abu Hurairah. Ada sahabat bernama Rajal bin Unfuah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan. Beliau katakan, wahai sahabatku, kelak nanti di akhirat ada di antara kalian apa itu? Yang gigi gerahamnya itu sebesar gunung Uhud di neraka. Ini sahabat Rasulullah yang kumpul itu sahabat Nabi sedangkan Rasulullah menyampaikan nasihat ini agar nanti menjadi apa? Warning. Wahai sahabatku, kelak nanti di akhirat ada di antara kalian yang gigi gerahamnya, gigi geraham kan paling tinggi nih Pak, sebesar gunung Uhud, sebesar apa? Jempol kita mawon pun susah Pak, apalagi mau Idul Adha gitu, berat. Kok sebesar gunung Uhud di neraka? Sebentar Pak. Akhirnya apa Bapak Ibu? Satu persatu para sahabat itu enggak kemudian weta boten Pak. Satu dengan yang lainnya itu menangisi kondisi pribadinya masing-masing. Abu Hurairah itu, beliau yang senantiasa meriwayatkan hadis yang cukup banyak. Beliau itu menangis, wahai Rasulullah, jangan-jangan yang engkau sebut gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka ini adalah saya. Beliau menangis. Seiring berjalannya waktu, ya, Rasulullah sudah meninggal, diganti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat yang hadir ketika itu satu persatu mulai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah punya daftar. Hari ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah. Terus dicek meninggalnya bagaimana? Oh, meninggalnya perang Badar. Syahid. Oh, ini meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya ini. Akhirnya semakin sedikit Mas, para sahabat waktu itu jumlahnya semakin sedikit. Nah, ketika itu terjadilah apa Pak? Fitnah yang luar biasa yang menjadikan nanti sahabat yang menjadi dutanya Rasulullah, ibaratnya yang begini apa? Bagian humasnya yang apa? Untuk dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan surat, menyampaikan pesan. Ketika itu apa? Dikirimnya Rajal bin Unfuah oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ternyata apa? Di sana ada Musailamah Al-Kadzab. Ini juga tahu Rajal bin Unfuah ini pinter, soleh. Akhirnya apa? Ditawari godaan dunia. Wis, kamu gak usah dakwah aku. Kamu pengen dakwah aku loh. Pengen ngajak aku ke jalan Allah kan? Ya, kamu gak usah mendakwaiku. Ini tak kasih. Mau berapa miliar? Ya. Mau berapa miliar? Saya kasih. Akhirnya apa? Tadi Pak, menurut saya hati seseorang kan membulat Pak. Naudzubillah Rajal bin Unfuah kemudian apa? Murtad.
ketika itu terjadi kemudian apa peperangan, adanya nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab itu. Akhirnya apa? Oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, nabi palsu diperang. Nah, ketika perang itu ketemu, loh, kok ada kamu yang dulu ikut duduk bareng bersama kita, kok ini di peperangan ikut bersama barisan pembela nabi palsu. Ini perang berkecamuk, ditebas lehernya, meninggal dalam keadaan membela nabi palsu. Padahal di sana ada dekat sekali dengan Rasulullah. Lalu bagaimana keadaan kita yang dulu dekat dengan Rasulullah SAW saja ada yang kemudian murtad, dibimbing langsung, dididik langsung, diajari langsung oleh orang terbaik. Itu saja ada hatinya yang kemudian balik. Maka dari itu tidak ada jaminan. Zaman Pak Jokowi ini dereng wonten lengser pun dereng napa? Dereng sios damelke kartu jaminan husnul khotimah. Nek enten niku Pak. Niku insyaallah nyalon berapa periode. Laris Pak. Niku nek enten mriki ajeng nyalon lurah damel kartu jaminan husnul khotimah. Ada yang berani Pak? Mboten wonten. Sekali lagi hati seseorang itu berbolak-balik. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu, sekarang bulan Syawal yang masih ada beberapa hari lagi. Di sana ada amalan yang mulia, puasa Syawal 6 hari. Gak harus urut. Hari ini puasa, besok mboten, besoknya puasa lagi mboten apa. Apa fadilahnya? Seperti puasa 1 tahun Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasca Ramadan ini agar kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sampai nanti akhir hayat, maka mari sama-sama kita praktekkan, kita amalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sepindah malih monggo sesarengan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami agar ia senantiasa berada di atas agamamu, di atas Islam. Wa ya musarrifal qulub, ya Allah yang maha mencondongkan hati, condongkanlah hati kami agar ia senantiasa berada di atas ketaatan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang sakit kalau aturaken, semoga kita semuanya diberikan karunia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti akhir hayat. Kata tempat pun nyuwun pangapunten. Bila itu baik, akhir kalam. Assalamualaikum.